Oke, selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan dan rekan-rekan yang menyaksikan akan channel dan video ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara How Shall See, kabar baik dari para hamba-hamba Tuhan GKI Karawaci. Dan hari ini tema yang akan diangkat menjadi topik pembicaraan kita adalah iman Habel. Ini menjadi sesuatu yang bagi saya menarik ketika kita bicara tentang Habel. Karena umumnya kita bicara tentang Habel, kita bicara tentang kematiannya. Tetapi hari ini kita bicara tentang imannya. Nah, kira-kira Muse, iman Habel seperti apa yang Muse dapatkan dari refleksi dan bisa sampaikan di dalam kabar baik hari ini? Silakan Muse. Ya, selamat pagi semua rekan yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya coba membagikan mengenai iman Habel. Saya mengawali dengan membaca Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang keempat berkata demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkannya korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Alkitab mencatat korban persembahan dua bersaudara, Kain dan Habel. Kain mempersembahkan hasil pertaniannya dan Habel mempersembahkan hasil peternakannya. Tindakan persembahan mereka kepada Tuhan telah membingungkan banyak orang dan juga mengundang perdebatan. Karena korban persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sedangkan korban persembahan Kain ditolak Tuhan. Ketika seseorang di hadapan Tuhan dan dengan membawa korban persembahan, itu tidak akan terlepas daripada kehidupan iman dan hubungannya dengan Tuhan. Dengan kata lain, iman kepada Tuhan dan korban persembahan yang dibawa di hadapannya adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Ia seumpama dua sisi dalam sekeping uang logam. Kita lihat langkah-langkah iman yang dimiliki oleh Habel. Pertama, Habel percaya bahwa Allah harus mendapat tempat utama dalam kehidupannya. Mengutamakan Allah dalam segala aspek kehidupan merupakan isi hati Allah untuk manusia. Karena Allah menghendaki ciptaannya yang mulia, mengasihinya, mentaatinya, menyembahnya. Allah akan sedih kalau manusia mengabaikannya, kalau tidak menuruti kehendaknya, dan tidak memberikannya tempat yang selayaknya. Kehidupan Habel dipandang indah di mata Allah karena ia telah menempatkan diri sebagai ciptaan Allah. Dan Allah sebagai pencipta harus mendapatkan posisi yang utama. Jadi Habel tahu bagaimana menempatkan dirinya. Dia tidak menjadikan dirinya sebagai pusat, tapi menjadikan Allah sebagai pusat di dalam seluruh kehidupannya. Ia menyadari bahwa Allah harus menjadi seluruh pusat daripada kehidupannya. Tanpa mempusatkan hidupnya dan mengutamakan Allah, maka hidupnya menjadi sia-sia. Jadi Habel bisa menaklukkan dirinya kepada Allah. Sikap apatis terhadap Allah dan tidak memprioritaskannya segera muncul di hati manusia. Karena di Kejadian pasal 6 mencatat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan setelah itu Kejadian pasal 11 mencatat kesombongan manusia. Dosa kesombongan begitu rupa menguasai hati manusia
sehingga manusia ingin terus mencari nama. Yang kedua, Habel sadar ia harus membangun relasi dengan Allah di dalam seluruh aspek kehidupannya. Di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 4 dan Ibrani pasal 11 ayat 4 memang tidak mencatat secara mendetail kehidupan Habel. Namun dari beberapa ayat singkat ini memberikan indikasi kehidupan kerohanian Habel dan relasinya dengan Allah. Bagaimana Habel bisa mengetahui isi hati Allah dan memberikan korban persembahan yang terbaik kalau ia tidak dekat dengan Allah? Bagaimana Habel bisa mengasihi Allah kalau dia tidak membangun relasi dengan Allah? Jadi dari beberapa ayat singkat ini memberikan kita indikasi tentang hubungannya yang dekat, yang intim sekali dengan Allah. Ayat-ayat itu seolah-olah memberitahukan para kita sosok kehidupan, relasi Habel dengan Allah yang begitu dekat, begitu intim, dan Habel begitu menuruti kehendaknya. Dan kalau kita lihat ada kekayaan dan kelimpahan spiritual yang indah, yang tidak diungkapkan, tidak dicatat daripada kehidupan Habel. Namun kalau kita membaca beberapa ayat ini, seolah-olah kita mendapatkan bahwa Habel punya hubungan, punya relasi, punya rohani yang sangat baik. Kita rindu doa, ibadah, relasi kita juga tergambar seperti di dalam kehidupan Habel. Yang ketiga, yang terakhir, Habel adalah orang yang pertama mempersembahkan korban yang terbaik buat Allah. Kita melihat bahwa dia sangat inisiatif, dia tidak ikut-ikutan orang lain. Habel berarti nafas yang berlalu atau uap. Namanya menyiratkan bahwa hidupnya di muka bumi akan tiba-tiba menjadi lenyap atau seperti uap. Meskipun nyawanya dilenyapkan oleh saudara kandungnya, namun ia hidup. Karena iman Habel masih berbicara sesudah ia mati. Kesaksian hidupnya terus berbicara dari zaman ke zaman. Imannya terus berbicara dari masa ke masa. Sosok spiritualitasnya mempengaruhi kita semua. Korban persembahan yang terbaik yang Habel berikan kepada Tuhan menginspirasi semua anak Tuhan yang ingin hidup menyenangkan hati Tuhan dan mendorong kita melakukan yang terbaik bagi Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang iman dari Habel. Baik, terima kasih buat Musa Arifin yang sudah menyampaikan tentang iman daripada Habel. Dan saya setuju dengan apa yang Musa sampaikan bahwa persembahan kita kepada Tuhan itu tidak terlepas daripada kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Semakin orang itu bertumbuh dalam imannya, saya juga percaya bahwa dia semakin akan memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kalau saya coba renungkan tentang pemberian yang terbaik, saya coba bertanya, siapakah pribadi yang telah memberikan pemberian yang terbaik itu? Maka saya menemukan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, satu ayat yang sudah familiar bagi kita. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa Bapa itu memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya satu-satunya. Wow, kalau saya coba renungkan hal ini pemberian yang begitu besar dari Bapa di surga buat kita. Dia berikan anaknya yang tunggal. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia pun bukan hanya
memberikan pemberian-pemberian, tapi Yesus dia memberikan hidupnya, bahkan nyawanya bagi kita semua ketika dia mati di kayu salib bagi kita. Nah, saya melihat ini adalah pemberian yang begitu besar yang Allah telah lakukan bagi kita. Maka sebenarnya bagi kita sebagai orang Kristen, kita perlu bertanya, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Nah, pemberian begitu banyak ya sebenarnya dalam aplikasinya, bisa dalam sebuah pelayanan kita memberikan sebuah pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Pemberian juga bisa berbicara tentang persembahan yang kita bisa persembahkan, mungkin materi, mungkin uang yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Pemberian juga bisa berbicara tentang hal-hal yang kita lakukan untuk berbuat baik kepada orang lain. Tetapi biarlah kita terus disadarkan akan pemberian Allah yang pada akhirnya mendorong kita untuk kita bisa memberi bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, demikian. Baiklah, sebelum kita akan mulai mengulik dan mempertanyakan dan bertanya kepada Muse kaitan dengan iman Habel, kita akan saksikan akan sebuah persembahan pujian yang akan kita dengarkan. Silakan. Ku persembahkan
berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Baiklah, kita akan mulai mengulik akan apa yang sudah disampaikan oleh Musa Arifin. Musa, saya itu waktu sekolah minggu gitu ya, seringkali diajarkan bahwa oleh guru-guru sekolah minggu bahwa kenapa persembahan Habel itu diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Karena Habel mempersembahkan ternak, Kain mempersembahkan hasil ladang. Tapi kemudian saya berpikir bahwa kira-kira seperti apakah standar Tuhan tentang persembahan yang terbaik itu? Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan dan para penonton bisa tahu kira-kira menurut standar Tuhan itu persembahan terbaik seperti apa ya? Apakah harus korban atau seperti apa? Silakan, Mas. Ya, Lauseroni, standar Tuhan mengenai persembahan terbaik itu harus kita ketahui, itu tidak dilihat daripada kuantitas, tapi Tuhan melihat kualitasnya. Saya coba melihat bahwa standar di dalam Tuhan memandang sebagai persembahan terbaik itu minimal ada kaitan dengan kualitas kasih kita kepada Allah. Kualitas kasih seseorang kepada Allah itu mendapatkan hal yang sangat penting di hati Allah. Karena kalau kita lihat di kitab Perjanjian Lama, misalnya di Ulangan pasal 6 ayat 5, di sana mengajarkan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kemudian dalam Perjanjian Baru, misalnya di Markus pasal 12 ayat 30, di sana juga diajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kualitas kasih itu akan menentukan sikap hati memberi persembahan. Contoh misalnya kalau seseorang mengasihi anak, tentu dia akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita juga akan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Allah. Contoh dalam kisah persembahan seorang janda miskin ya, di Markus pasal 12. Orang kaya memberi jumlah yang besar. Kemudian janda hanya memberikan 2 peser. Kemudian Yesus berkomentar kepada murid-muridnya bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Karena ia memberi dari seluruh nafkahnya. Jadi di sini jelas Tuhan tidak melihat secara kuantitas, tapi kualitas persembahan. Jadi kualitas kasih Allah itu akan menentukan seseorang memberi yang terbaik kepada Allah. Kemudian kedua, standarnya ya, Tuhan persembahan yang terbaik. Itu berkaitan dengan kualitas iman. Kualitas iman juga turut menentukan sebuah nilai persembahan. Kalau orang itu punya iman, maka dia akan memberi yang terbaik. Kalau imannya sedang-sedang, ya dia akan ikuti imannya, apa yang dia berikan kepada Allah. Kalau dia nggak punya iman, ya dia tidak akan memberikan apa-apa. Jadi iman itu juga menentukan seseorang melakukan sesuatu bagi Allah.
Ibrani 11 ayat 4 mencatat bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Mungkin pertanyaan kita adalah demikian. Apakah Kain tidak punya iman? Kain mungkin punya iman, tapi imannya untuk dirinya sendiri. Karena setelah itu kita tahu bahwa ketika persembahannya ditolak oleh Tuhan, maka hatinya menjadi panas, kemudian dia membunuh adiknya. Yakobus mengatakan bahwa seseorang harus punya iman. Kemudian iman itu harus dilakukan di dalam tindakan, diwujudkan dalam perbuatan. Tanpa iman yang tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Dan yang ketiga, standar Tuhan ya, persembahan yang terbaik. Itu saya tambahkan ya, ada kualitas relasi dengan Allah. Orang yang punya doa, punya saat teduh ibadah. Tidak ada korban persembahan yang berkenan kepada Allah tanpa sebuah relasi yang baik dengan Allah. Jadi orang bisa memberi yang terbaik, memberi kepada Allah karena relasinya. Dia mengetahui isi hati Allah dan dia memberi yang terbaik bagi Allah. Seperti itu loh, Roni. Oke, menarik ya. Nah, sekarang saya tanya lagi nih, saya ngulik lagi. Kaitan dengan seringkali kan jemaat itu didorong untuk setidaknya 3 poin persembahan. Yaitu silakan mempersembahkan tenaga, kemudian dana, dan waktu untuk Tuhan. Nah, kira-kira dari 3 persembahan ini, maka persembahan mana yang umumnya paling sulit diberikan oleh orang percaya kepada Tuhan? Ya, pertanyaannya cukup menarik ya. Tapi ini sebuah realitas di dalam kehidupan bergereja atau ada pada orang-orang Kristen. Persembahan mana yang sulit? Apakah persembahan waktu, apakah persembahan tenaga, uang, atau persembahan memberikan doa? Ya, saya pikir yang sulit itu sangat tergantung orang ya. Jadi mungkin bagi orang tertentu sulit untuk persembahan waktu, tetapi bagi orang lain tidak seperti itu. Ada orang tidak punya waktu untuk Tuhan. Dia tidak punya waktu untuk berdoa, tidak waktu untuk beribadah. Tetapi kalau persembahan oke, dia berikan, tidak masalah. Tetapi ada orang yang pelit dalam persembahan. Dia begitu menahan, dia begitu hitung-hitungan. Tapi kalau tenaga, kalau waktu oke, tidak masalah. Dia bisa lakukan bagi Tuhan. Lain lagi ada orang yang cukup punya waktu untuk berdoa. Hampir setiap hari berdoa. Cukup banyak untuk berdoa. Tetapi kalau kita mengajak untuk memberi atau terlibat dalam pelayanan, maka dia akan berkata tunggu dulu, biar jadwal dulu, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir bahwa pertanyaan tadi memang sebuah realitas dalam kehidupan kekristenan, tetapi ini sangat tergantung orang Kristen itu sendiri. Tetapi menurut saya yang paling baik adalah kita bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan, bisa memberikan tenaga kita kepada Tuhan, juga bisa memberikan keahlian kita kepada Tuhan, memberikan uang juga kita kepada Tuhan kalau memang kita diberkati, atau doa-doa kita. Artinya dalam seluruh aspek hidup kita memang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Tadi kita mendengar bahwa Lausier Robert mengatakan bahwa Allah telah memberikan terbaik bagi kita.
memberikan anak tunggalnya kepada kita. Maka kita sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, apa yang harus kita tahan untuk tidak diberikan kepada Tuhan? Iya, saya setuju, Muse, bahwa kita memang orang Kristen seharusnya hidup dalam keseimbangan. Jadi bukan hanya daya, bukan hanya dana, tetapi juga waktu kita bisa berikan ke Tuhan. Iya, saya pikir memang harusnya kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, dari kita harus ada usaha mengarah ke sana. Selalu ingin yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan segala-galanya buat kita. Ya, Muse, ulasan ini sangat menarik ya, Muse, berkaitan dengan tokoh Habil ini. Nah, Muse, saya ada satu pertanyaan saja, Muse, berkaitan dengan tema ini. Sekarang kan situasi pandemik ini ya, jemaat juga mungkin terbatas untuk ke gereja, atau untuk ya terlibat di pelayanan gereja, untuk memberikan persembahan, maksudnya secara tenaga di gereja, mungkin ada yang takut dan sebagainya. Nah, kira-kira dalam situasi pandemik seperti ini, persembahan terbaik apa yang contoh-contohnya seperti apa yang kira-kira dibutuhkan oleh gereja atau jemaat Tuhan yang lain gitu. Misalnya ada orang-orang percaya yang rindu memberikan persembahan yang terbaik, kira-kira contoh-contohnya seperti apa di situasi pandemik ini, Musa? Terima kasih. Ya, di masa pandemi, kalau kita lihat setiap orang punya pergumulan tersendiri. Setiap orang punya kesulitan. Tapi menurut saya di masa pandemi, kalau kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tentu tidak hanya uang kita ya, tidak juga hanya keahlian kita, doa-doa kita, ibadah kita, usaha kita, keluarga kita. Tapi menurut saya, kalau hidup kita Tuhan berikan kepada kita, maka seluruh aspek kehidupan kita, apa yang kita punya, itu harus kita tahu bahwa ini kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada ruang, tidak ada yang tidak diberikan kepada Tuhan. Artinya seluruh kehidupan kita, segala yang kita punya, keahlian kita, apa yang kita miliki, itu Tuhan ada di sana. Tuhan menjadi penguasanya. Kita hanya jadi hambanya. Seperti itu. Iya, kalau makasih Mr. Robert, Mr. Faber. Kalau saya pikir-pikir, Habel ini memang sangat-sangat sedikit ya kisahnya di dalam Alkitab. Kejadian, kemudian nanti diulangi lagi di dalam Ibrani ya tadi Mr. kutip. Cuman memang hal yang bisa kita pelajari yang begitu kental dari Habel ini adalah imannya. Tadi ada satu hal yang saya garis bawahi adalah iman itu pasti diikuti dengan rela berkorban. Dan ketika bicara tentang rela berkorban, maka bicara juga berani mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena tadi seperti yang Mas Robert katakan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan inilah yang bisa saya dapatkan yang menjadi konklusi dari Hausiosi hari ini, kabar baik hari ini, dan biarlah setiap kita yang menyaksikan video ini, channel ini, maka kita yang menjadi orang-orang yang sudah beriman pada Kristus, kita rela untuk berkorban, mempersembahkan apapun yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa dalam acara Hausiosi untuk 1 bulan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.